It was the year when the first ever international match was played between England and Scotland, where England set up in their normal 1-1-8 formation, which was all about individual brilliance. However, Scotland took a more defensive approach during that time, and using this, they actually started passing the ball amongst themselves and move as a cohesive unit. This surprised everyone, including their own fans. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda ini tentunya mempunyai beban berat saat bersua ke kandang Australia. Pasalnya zona nyaman yang telah dialami supporter timnas Garuda harus dirombak abis dengan strategi total football dari Belanda. Lalu mengapa strategi total football yang dipilih PSSI untuk timnas Garuda? Di era Luis Milla, timnas menggunakan strategi tiki-taka, layaknya timnas Spanyol dan Barcelona. Saat itu memang timnas Garuda tergolong lebih baik dari sebelumnya, tapi di kualifikasi Piala Dunia 2022 Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Lalu tepatkah timnas memilih total football untuk saat ini? Kalau kita berkaca ke belakang, bisa dibilang tepat, karena kekalahan timnas Spanyol saat melawan Belanda 5-1 sudah membuktikan bahwa tiki-taka bisa diredam dengan total football. Saat itu, Patrick Kluivert juga ikut andil di dalam timnas Belanda. Ia dipercaya sebagai asisten dari Louis van Gaal. Sebenarnya formasi total football itu sudah ada sejak adanya permainan sepak bola, namun istilah total football itu belum ada. Di tahun 1870-an, seperti inilah formasi tim Inggris dan Skotlandia, yang mana 10 pemain tersebut diharapkan bisa mencetak gol layaknya striker di era sekarang, yang artinya, formasi itu sudah menggambarkan total football. Di saat itu, pemain hanya maju menyerang, tidak begitu memperdulikan posisi, karena memang saat itu peraturan offside belum ada. Barulah pada tahun 1925, peraturan offside diperlakukan. Ini dikarenakan meningkatkan keseruan permainan sepak bola, yang mana tadinya pemain terlalu banyak menumpuk di depan gawang. Setelah adanya peraturan ini banyak formasi yang diubah. Dengan peraturan ini maka permainan di tengah lapangan banyak terjadi sehingga formasi gelandang tengah atau box to box lebih terlihat. Seperti halnya formasi Brazil 4-2-4, yang mana saat itu bintang Brazil Pelé berhasil membawa Brasil menjadi juara dunia Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1958 di Swedia, tahun 1962 di Chili, dan tahun 1970 di Meksiko. Italian defenses they're known for their defending, you know. Wow, they could be, they're horrible to play against, honestly. Di tahun 1970 itulah, istilah total football ala Johan Cruyff Belanda muncul ke permukaan. Yang mana formasi Belanda 1-3-3-3, diganti dengan 3-4-3, ini artinya, dengan menambah gelandang tengah untuk menambah serangan lebih impresif ke lawan. Lalu untuk pertahanannya, timnas Belanda menciptakan strategi jebakan offside. Johan Cruyff menilai bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang, artinya ya total football. Di era sekarang total football sudah bermacam-macam formasi, diantaranya 4-4-2, seperti Sir Alex Ferguson, 4-3-2-1, dan 4-3-3 seperti Louis van Gaal. Lalu 4-2-3-1, yang biasa dipakai Patrick Kluivert. Dengan sejarah panjang total football ini, mampukah timnas Garuda menerapkan total football ala Patrick Kluivert? Understand that it was football, and until it had the results. And people enjoyed it, people loved it, and now it's a fantastic work.